Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Syarif Prasetyo dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Perang Dingin merupakan suatu persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Peristiwa ini dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia II, yang kemudian menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk Blok Timur. Proses pemulihan pasca perang di Eropa Barat difasilitasi oleh program rencana Marshall Amerika Serikat, dan untuk menandanginya Uni Soviet kemudian juga membentuk Comecon bersama sekutu timurnya. Amerika Serikat membentuk aliansi militer NATO pada tahun 1949. Sedangkan Uni Soviet juga membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya ini, sedangkan yang lainnya memilih untuk tetap netral dengan mendirikan gerakan non-blok. Peristiwa ini dinamakan Perang Dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat langsung dalam aksi militer. Namun masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Perang Dingin juga mengakibatkan ketegangan tinggi yang pada akhirnya memicu konflik militer regional seperti blokade Berlin 1948 sampai 1949, Perang Korea 1950 sampai 1953, krisis Suez 1956, krisis Berlin 1961, krisis rudal Kuba 1962, Perang Vietnam 1959 sampai 1975, Perang Yom Kippur 1973, Perang Afghanistan 1979 sampai 1989, dan menembakkan Korean Air penerbangan 007 oleh Soviet 1983. Alih-alih terlibat dalam konflik secara langsung, kedua belah pihak berkompetisi melalui persaingan militer, penyeberangan ideologi, dan pengaruh, memberikan bantuan kepada negara klien, spionase, kampanye, propaganda secara besar-besaran. Perlombaan nuklir menarik negara-negara netral bersaing di ajang olahraga internasional dan persaingan teknologi seperti perlombaan angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet juga bersaing dalam berbagai perang proksi di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Uni Soviet membantu revolusi komunis yang ditentang oleh beberapa negara-negara barat. Amerika Serikat berusaha untuk mencegahnya melalui pengiringan tentara dan peperangan dalam rangka meminimalkan risiko perang nuklir. Kedua belah pihak sepakat melakukan pendekatan detente pada tahun 1970-an untuk kemerdekaan ketegangan politik. Pada tahun 1980-an, Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan diplomatik, militer, dan ekonomi terhadap Uni Soviet di saat negara komunis itu sedang menderita stagnasi perekonomian. Pada pertengahan 1980-an, Presiden Uni Soviet yang baru, Mikhail Gorbachev, memperkenalkan kebijakan reformasi, liberalisasi, perestroika,
rekonstruksi regionalisasi 1987 dan Glasnost keterbukaan CI 1985. Kebijakan ini menyebabkan Uni Soviet dan negara-negara satelitnya dilanda oleh gelombang revolusi tamal yang berakhir dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan pada akhirnya menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya dunia. Perang Dingin dan berbagai peristiwa yang menyertainya telah menimbulkan dampak besar terhadap dunia dan sering disebutkan dalam budaya populer, khususnya dalam media yang menampilkan tema spionase dan ancaman perang nuklir. Terima kasih. Cuma itu saja yang saya bisa jelaskan tentang Perang Dingin. Bila ada salah kata dan kekeliruan pembacaan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.